Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyib Ali Wafa, surah Al-Baqarah majelis kedua. Pada sebelumnya kita sudah sampai eh, wantafa'u bihi. Sekarang kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini masih lanjutannya dari Al-Muttaqin ya. Jadi ini sifat dari Al-Muttaqin dan menjadi tafsiran langsung dari Al-Muttaqin. Kalau kemarin dikatakan at-taqwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berarti orang yang takwa kan adalah orang yang melakukan perbuatan takwa ini ya. Nah, tapi dalam konteks ayat ini, al-muttaqin adalah nah, orang-orang yang melakukan pekerjaan ini. Yang sifatnya seperti yang disebutkan di ayat setelahnya ini. Apa saja? Nah, kita bahas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa adalah yakni alladzina orang-orang yang beriman atau percaya bil ghaibi terhadap yang gaib. Ya, gaib di sini bermakna harfiahnya adalah yang enggak kelihatan. Ya, apa saja yang enggak kelihatan itu? Nah, ulama berbeda pendapat. Ikhtalafat ibaratus salaf fi ma'nal ghaibi. Nah, berbeda, berbeda-beda ibaratnya para ulama salaf, pendapat ibarat di sini masuk pendapat ya. Jadi pendapat ulama salaf itu berbeda-beda fi ma'nal ghaibi dalam memaknai al-ghaib di atas ini. Faminhum maka dari sebagian dari mereka ini, dari as-salaf ini, man qala ada orang yang berpendapat bahwa al-ghaibu Allah. Pendapatnya bagaimana? Al-ghaibu ini menjadi mubtada, Allah jadi khobar. Maksudnya al-ghaib yang dimaksud di sini adalah ya Allah. Berarti orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Saja. Wa minhum dan sebagian dari ulama salaf itu man qala, ada orang yang punya pendapat. Qala kan aslinya berkata ya. Kalau kaitannya di sini konteksnya man qala berarti orang itu punya pendapat yang disuarakan atau yang dikatakan. Al-qada'u wal qadar. Yang dimaksud dengan al-ghaib di sini menurut pendapat kedua ini adalah qada dan qadar. Nah, ini pendapat kedua ya. Wa minhum ya. Dan sebagian dari mereka salaf ini man qala, ada orang yang berkata kullu ma, setiap apapun akhbaro yang akhbaro bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa saja yang telah dikabarkan oleh Rasul. Jadi ini aslinya kalimat aktif ya. Ini fiilnya. Fiil ini kan butuh, ini kan masuknya mutaati ya. Akhbaro yukhbiru itu masuk mutaati. Fiil yang butuh objek. Nah, mana objeknya? Nah, ini. Nah, jadi objeknya di depan. Tapi ini di depan kuluma tetap jadi rofa karena statusnya adalah mubtada atau dari khobarnya pendapat ini juga boleh. Ini statusnya double-double soalnya. Kullu ma akhbara bihi Rasul, setiap apapun yang telah dikabarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam mimma la tahtadi ilaihil uqul, termasuk dari apapun yang akal itu enggak mendapat petunjuk terhadapnya. Nah, jadi kalau pendapat ketiga ini berbeda secara paradigma, secara pemikiran ini berbeda dengan Allah, dengan pendapat pertama yang menyatakan gaib itu adalah Allah, pendapat kedua adalah qada qadar. Nah, yang ketiga ini sudut pandangnya beda. Apapun yang telah dikabarkan oleh Rasul, yang mana
akal itu nggak sampai, nggak bisa mencari petunjuk dari itu, nggak bisa mendapat petunjuk dari, eee, kabar itu. Karena apa? Ya keterbatasan akal. Jadi sekali lagi, pengetahuan manusia itu kan sumber pengetahuan macam-macam. Ada yang dari rasio, dari akal atau penalaran, dari intuisi, dari pengalaman, dari pengamalan. Pengalaman sama pengamalan beda ya. Dari apapun macam-macam. Nah, salah satu sumber pengetahuan kan itu wahyu. Nah, inilah yang dimaksud pendapat tadi, yaitu termasuk konteks wahyu atau kabar-kabar kenabian, kabar yang itu disampaikan oleh nabi atau bahasa bahasa non-muslimnya itu ibaratnya kayak nubuat ya, ikhbar-ikhbar atau wahyu-wahyu atau, eee, sesuatu yang disampaikan oleh nabi, yang mana akal itu tidak bisa menjangkaunya. Jadi seperti itu, yang dinamakan al-ghaib itu. Min asyratis saah. Nah, termasuk dari pendapat ketiga ini penjabarannya, contoh-contohnya adalah salah satunya adalah tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat kan akal belum menjangkau karena belum terjadi hal-hal yang gaib seperti ini. Wa ada bil qabri dan siksa kubur. Siksa kubur mana ada yang tahu? Kan nggak ada yang tahu ya. Nah, orang mati kan juga tidak hidup lagi untuk mengabarkan siksanya. Kemudian wala hasyri dan pengumpulan atau yaumul hasyr, hari dikumpulkan. Kemudian wan nasyri, kalau ini hasyr ya. Wal hasyri wan nasyri. Ini hari dikumpulkan, ini hari dibangkitkan. Ya aslinya sama ya konteksnya ya. Jadi kalau ini sudut pandangnya adalah dikumpulkannya itu, pengumpulan atau peristiwa pengumpulannya. Kalau ini adalah yang sudut pandang adalah peristiwa pembangkitannya itu. Wal jannah dan surga ya. Wal jannati wan nari dan neraka. Jadi semua yang disebutkan ini kan ini di luar jangkauan akal manusia. Karena manusia belum pernah mengalaminya, belum pernah mengetahuinya dari indera yang dimiliki. Nah, ini berarti kan nggak terjangkau akal. Wa ghairi dzalika dan selain yang disebutkan tadi. Nah, semua ini adalah pendapat ketiga ini. Apapun yang dikabarkan Nabi dan akal nggak menjangkaunya. Nggak bisa mendapatkan petunjuk berdasarkan akal. Wa kulluha sahihah. Nah, ini stop ya, pendapat tiga ini sudah selesai. Wa kulluha dan setiap dari pendapat itu sahihah itu benar. Tarji'u atau turja'u boleh ila annal jami'a muradun. Jika dikembalikan kepada fakta bahwa semua yang pendapat ini itu muradun, satu arti, satu tujuan, satu maksud. Ya, semuanya sama benar. Cuma dari sudut pandang yang berbeda-beda tentunya. Bisa saling melengkapi pengertian atau tafsir ini. Nah, yang menyatakan bahwa al-ghaib itu adalah Allah juga benar. Dari sudut pandang yang satu itu. Yang punya sudut pandang al-ghaib itu adalah qada qadar juga ya sama benarnya. Yang sudut pandang bahwa al-ghaib adalah apapun yang dikabarkan Nabi dan akal nggak mampu menjangkaunya juga sama. Sama benarnya. Kalau disatukan ini saling melengkapi. Jadi tidak ada yang paling benar mana karena ini semua adalah penafsiran yang memang berbeda-beda. Sekali lagi dalam dunia penafsiran, asalkan itu memang tidak ada petunjuk khusus dari Nabi tentang tafsir ayat tersebut, maka sah-sah saja penafsiran itu mengklaim kebenarannya, tetapi tidak dapat menafikan kebenaran tafsiran yang lain. Sama halnya dengan kaidah dalam fikih atau usul fikih, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu nggak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain.
karena masing-masing punya metodenya sendiri. Nah, kita lanjutkan, wa yuqimunas sholata. Nah, sifat pertama tadi kan sudah clear ya, bahwa al-muttaqin adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, ini dilanjutkan sifat yang atau karakter yang kedua, wa yuqimunas sholata, dan mereka itu mendirikan sholat. Nah, maksudnya bagaimana? Yudawimuna 'alaiha, yaitu mereka itu orang-orang itu mendawamkan. Mendawamkan itu ya, melakukan secara konsisten, perbuatan itu, yaitu sholat itu. Fi mawaqitiha, di dalam waktu-waktu sholat yang telah ditentukan. Bi hududihha, dengan batasan-batasannya, batasan sholat yang telah ditentukan. Nah, wa itmamu arkaniha. Nah, dan juga menyempurnakan rukun-rukunnya sholat. Nah, boleh dibaca itmamu, tapi itmami juga nggak masalah. Wa itmami arkaniha, wa hifdiha, dan juga menjaga sholat itu. Menjaga dari apa? Min ayyaqa fiha khilalun. Menjaga sholat itu dari terjatuhnya. Terjatuhnya apa? Atau masuk dalam sholat itu adanya kecacatan. Jadi menjaga sholat dari kecacatan yang mungkin terjadi fi faraidiha, baik kecacatan itu ada di dalam rukun-rukunnya sholat, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya sholat, wa adabiha, maupun yang ada di dalam adab-adabnya sholat. Nah, bedanya apa sih? Ya jelas berbeda. Kalau rukun sholat kan contohnya baca Fatihah. Nah, baca Fatihah ya. Kemudian sunaniha, sunnah sholat misalkan baca baca doa istiftah, istiftah atau iftitah itu ya. Itu baca itu. Wa adabiha. Nah, adabnya sholat yang nggak masuk fardu dan sunnah. Apa itu misalkan? Ya tidak melakukan hal-hal yang sekiranya sampai membuat orang lain terganggu sebab sholatnya itu. Nah, contohnya adab sholat kan menggunakan pakaian yang sopan, tidak hanya menutup aurat. Nah, kalau sekedar menutup aurat kan ya, kalau laki-laki pusar sampai lutut sudah sah. Tapi dia melakukan adabnya sholat dengan memakai pakaian yang bagus, wangi, rapi. Nah, ini namanya adab sholat. Yang nggak masuk rukun sholat, nggak masuk sunnah sholat. Nah, ini namanya menjaga. Tiga aspek ini. Yuqalu, dikatakan, qoma bil amri wa aqamahu. Nah, orang orang itu dikatakan dia qoma bil amri. Dia berdiri pada suatu perkara dan mendirikannya. Nah, ini ibarat atau pepatah di dalam bahasa Arab ya, tamsil, untuk memahamkan yukimun ini loh. Oh, ini penafsir atau mufasir mendatangkan ini agar kita paham yang dimaksud yukim itu bagaimana. Nah, kalau di dalam Arab, bahasa Arab dan tradisi Arab, orang akan dikatakan dia qoma bil amri wa aqamahu, dia berdiri atas satu urusan, satu perintah dan mendirikannya. Perkataan atau ungkapan itu ada jika inda ata bihi ma'a i'ta'i jami'i huquqihi. Jika dia melaksanakannya itu, misalkan ini sholat ya konteksnya. Jika ada orang yang melaksanakan sholat dengan mengasih, dengan memberi semua hak-haknya sholat itu. Nah, ini jika konteksnya adalah hi-nya masuknya ke sholat ya. Kalau ini kan hi masuknya ke al-amr tadi. Nah, jadi sekali lagi
yang dikatakan iqamatus shalah, mendirikan sholat, itu adalah melaksanakan sholat itu dengan memberikan semua atau seluruh hak-haknya sholat. Hak-haknya sholat mana? Lah ini tadi, rukun-rukunnya dipenuhi semua, sunnah-sunnah dipenuhi juga, adab-adabnya juga tidak ditinggalkan. Nah, ini yang dimaksud yuqimunas shalah. Seperti itu. Wal muradu bis sholati, dan yang dimaksud dengan as-shalah di sini adalah as-shalawatul khams, yaitu adalah sholat 5 waktu. Jadi bukan hanya satu sholat saja, walaupun ini ma'rifat dengan al, tetapi kema'rifatannya ini tidak menjadi arti bahwa ini satu sholat, tidak. Jadi yang dimaksud as-sholah di sini adalah as-sholawat al-khoms, yaitu sholat 5 waktu yang diwajibkan, yaitu sholat isya, subuh, duhur, asar, maghrib, seperti itu. Wa mimma razaqnahum yunfiquna. Nah, ini kan ciri pertama sudah, kedua sudah, ketiga ini. Orang bertakwa itu gimana sih? Dan setengah dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka itu mau menginfakkan, mau mengeluarkan. Nah, jadi ciri ketiga tadi adalah orang bertakwa itu orang yang mau menginfakkan sebagian sebagian harta pemberian yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Seperti itu ya. Jadi karakter tiga ini kan pakainya wawu atof. Jadi bukan pilihan, bukan au. Otomatis karena ini bukan au, berarti untuk memenuhi standar itkon, standar muttaqin, maka orang itu ya harus memenuhi tiga karakter ini. Kalau hanya sekedar memenuhi satu karakter ya, belum bisa dikatakan mutakin. Nah, kenapa? Dalam Al-Qur'annya itu yang menyambungkan adalah wawu, maknanya dan. Nah, kalau dia katakan dan, otomatis ya karakternya ya satu, dua, tiga. Bukan karakter satu, pilih yang ini, atau pilih yang ini, atau pilih yang ini. Nah, makanya orang yang bertakwa itu berat. Karena berat, maka Allah memuji tadi di dalam awal surat Al-Baqarah ini, dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Disebutkan secara khusus. Padahal konteks aslinya Al-Quran itu hudan linnas. Tapi kenapa hanya disebutkan untuk orang yang bertakwa? Karena mereka telah melakukan semua kewajiban, menghindari, menjauhi segala larangan. Mereka punya karakter tiga ini lengkap, komplit. Nah, makanya berat itu mereka dipuji. Seperti itu. Allahu alam bishawab.